Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallim ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah pada malam hari yang penuh berkah ini, di pertemuan ketujuh, alhamdulillah Allah kumpulkan kita sebuah kenikmatan yang tentunya harus sama-sama kita syukuri, yang mudah-mudahan dari rasa syukur itu Allah tambahkan kepada kita dengan kenikmatan bertambahnya ilmu dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sosok makhluk teragung, manusia terbaik, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan terakhir ini memang pembahasan daripada matannya merupakan bab terakhir. Tapi ketika kita masuk kepada pembahasan terakhir, bukan bermakna bahwasannya di bab terakhir itu kosong daripada faidah, tidak ya. Tapi apa? Tetap di sana ada faidah-faidah yang bisa kita dapatkan. Di pertemuan awal kita, kemudian pertemuan kedua dan ketiga, Masya Allah yang hadirnya ramai sekali, sampai penuh. Tapi seperti biasa, adat istiadat, pertemuan keempat ke atas biasanya sudah mulai. Ala kulli hal insyaallah khair. Tapi yang jelas, ketika di pertemuan terakhir itu biasanya ada maklumat-maklumat penting. Adatnya guru-guru kita seperti itu. Bahkan khatamnya suatu kitab, di sana tentu ada barokah yang tercurah. Dan para ulama biasa mereka menjadikan hari khataman kitab ini seperti apa? Seperti hari Id. Seperti hari Id, artinya di sana sangat berbahagia sekali. Saya masih ingat ketika para masyayikh di sini di Al-Azhar, ketika mereka khatam dari ngaji kitab, apalagi kitab tersebut yang dikaji dalam jangka waktu yang panjang, maka ketika khataman itu mereka saling mendoakan, karena insya Allah di hari khataman itu di sana mujarab doanya, mustajab insya Allah ta'ala. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita akan memasuki bab terakhir, khatimah, alias apa? Penutupan, akhir daripada pembahasan matan yang kita pelajari. Wa tamma dzannu bihamdillahi, dan telah sempurna
Lan nazmu. La maksud di sini adalah hadza ya, ini. Wa tamma dzan nazmu bihamdillahi. Ketika penulis khatam dari nazam ini ya, beliau menutupnya dengan hamdallah. Dengan hamdallah. Para masyayikh pun sama ya. Mereka mengajarkan ketika kita usai mengambil istifadah, ketika kita beristifadah, maka ketika kita mendapatkan faidah tersebut, kita mengucapkan apa? Hamdalah. Saya pernah berkali-kali ditanya oleh guru saya, gimana pelajaran hari ini? Kamu dapat faidah? Saya bilang insya Allah. Saya bilang apa? Insya Allah. Kata Syekh, kalau bilang insya Allah itu kamu kayak orang yang belum belajar gitu. Insya Allah itu nanti gitu. Tapi kalau sudah dipelajari apa? Alhamdulillah. Seperti itu. Juga kemudian menutup sesuatu dengan hamdalah juga itu merupakan suatu amalan yang apa? Yang melengkapi keberkahan hal tersebut. Bahkan di dalam doa itu di akhir penutupnya pakai apa? Pakai hamdalah dan sholawat. Ketika ada orang dia tidak membuka dan tidak menutup doanya dengan hamdalah dan sholawat, apa kata baginda Rasulullah SAW? Orang tersebut terburu-buru. Kenapa? Terburu-buru. Wa tamma dzan nazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Jadi ketika selesai ini ala tamamihi, beliau mengucapkan hamdalah atas apa? Atas kesempurnaannya. Artinya ketika sudah sempurna, usai ya, beliau ucap hamdalah bila tanahi. Bila tanahi di sini maksudnya adalah hamdalahnya itu bila tanahi ya. Hamdalah yang tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika dia tanda kutip ya, belum memberikan nikmat kepada hambanya ya, tetap hambanya harus bersyukur, harus memuji Allah. Kenapa? Karena memang hakikatnya begitu. Allah itu terpuji ya, baik dia memberikan atau tidak memberikan. Lebih-lebih ketika Allah memberikan nikmat, maka di situ lebih ditekankan untuk bersyukur. Tamadzan nazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Abiyatuhu nadum bada lidhimnuha. Abiyatuhu jumlah baitnya nadum bada. Nadun itu bermakna apa? Dia tumbuhan yang memancarkan aroma. Tumbuhan yang memancarkan aroma. Maksudnya adalah ya, ini aroma abiyatun nadum bada lidhin nuha, bagi orang-orang yang memiliki nuha. Nuha itu jamak dari kata apa? Nuhyah. Artinya apa? Orang yang berakal. Jadi makna bait ini adalah bait-baitnya itu dia merupakan aroma bagi orang-orang yang berakal. Tapi apakah yang dimaksud oleh musannif itu makna zahirnya? Tidak. Tapi ada nuktah, ada sesuatu di balik itu. Apa? Nadum bada.
Ini disebut dengan apa? Hisab jumal al-adadiyah. Hisab perhitungan jumal apa? Jumlah-jumlah al-adadiyah. Perhitungan jumlah-jumlah ya, yang makna jumlah tersebut memberikan makna angka. Memberikan makna angka. Kemudian tartibnya, tartib angka ini itu ada dua madhab. Ada dua madhab. Pertama, tartib masyariqah. Tartib apa? Masyariqah. Yang kedua, tartib magharibah. Yang asli yang mana? Yang asli yang ada cap badaknya. Bukan. Yang asli yang apa? Yang masyariqah. Apa yang menjadi alasan bahwasanya tartib masyariqah itu yang asli? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena orang Arab itu ada di mana? Ada di Masyriq, Arab asli. Maka berarti ya, yang tartib magharibah itu far'. Nadum bada ya, lafaz semacam ini kenapa digunakan oleh para ulama ketika mereka menyebutkan angka di dalam matannya? Karena itu lebih memudahkan. Apa? Lebih memudahkan. Ketika hal tersebut lebih memudahkan, maka itu yang dinukilkan atau mereka tuliskan di dalam matannya. Itu lebih mudah dibanding meletakkan angka. Jadi kita akan sedikit membahas tentang susunan huruf hijaiyah ya, satu. Yang kedua tentang angka. Sebelum masuk ke huruf hijaiyah, kita ingin membahas tentang angka terlebih dahulu. Angka itu yang kita kenal ada berapa? Ada yang kayak gimana aja angka yang kita tahu? Ya, itu nomornya ya. 0 sampai 9 ya. Tapi kemudian muncul pertanyaan ya, angka yang Arab itu yang mana? Apakah yang sekarang kita pelajari? Apakah itu angka Arab? Angka yang kita tahu ya, kita orang Indonesia mengenal ada angka apa? Romawi. Kalau angka Arab yang ada 1, 2, 3 tulisan Latin sekarang, itu angka Arab. Itu angka Arab aslinya. Terus tulisan yang sekarang dipakai oleh orang Arab itu apa tuh? Yang kita tahu kan gini kan? Ya kan, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini angka Arab. Angka Arab aslinya ini. Adapun yang begini 1, 2 teh kumaha poho. 2. Oh, ini 2 ya. 2. Kemudian 3, 4. Maka ini angka mana dong kalau gitu? Romawi. Wis, Romawi yang kayak gini. Ini apa? Latin. Waduh. Yang bisa jawab dapat susu. Wis, belum. Enggak, canda Sadino tuh. Enggak. Waduh, jadi ambilin kan. Aduh. Salah saya nyebut berarti ini. Ini angka apa ini? Ini angka India. Gitu. Jadi ini angka
India begitu. Tapi kemudian ya seiring berjalannya waktu terjadi pertukaran, perubahan seperti itu. Akhirnya yang dipakai angka ini. Ini terkait dengan angka. Kemudian terkait dengan huruf. Waduh, Ustaz, saya jadi malu ini. Wah, terima kasih banyak. Kalian sih nyalahin. Oke. Banyakin kuis. Hah? Banyakin kuis biar banyak susunya. Siap. Sekarang kita ngebahas tentang huruf. Susunan huruf hijaiyah itu kayak gimana sih? Coba sebutin ke saya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Tapi betulkah susunan huruf hijaiyah itu kayak begitu? Setidaknya ada 3 susunan huruf hijaiyah itu. Ada di 3. Tartibul huruf. Yang pertama, susunan huruf berdasarkan apa? Berdasarkan makharijul huruf. Yang kedua, susunan huruf apa? Abjad hawaz. Yang ketiga apa? Susunan huruf alif, ba, ta. Yang inilah yang kemudian terbagi menjadi 2. Ada mazhab apa? Masyariqah. Kemudian ini mazhab magharibah. Oke. Makharijul huruf. Kemudian ada susunan abjad hawaz dan alif ba ta. Kemudian susunan yang asli dari semua ini itu yang mana? Yang benar-benar di awal banget, yang betul-betul di awal. Susunan yang mana? Susunan yang masyariqah. Ini tartib yang pertama. Dalam ilmu qiraat itu ada orang yang disebut sebagai apa? Syarih awal. Untuk apa? Untuk Hirzul Amani. Artinya matan Hirzul Amani ada syarih awalnya. Itu ada namanya apa? Namanya siapa? Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi ini ada 2. Ada Imam As-Sakhawi muhaddits, ada Imam As-Sakhawi muqri. Ada 2. Yang kita maksud adalah Imam Abul Hasan As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi ini beliau merupakan yang kita sempat singgung kemarin, yang darinya lahir ulama-ulama kibar. Beliau guru lughah dan guru qiraatnya siapa? Imam Ibnu Malik Al-Jayyani. Siapa? Imam Ibnu Malik Al-Jayyani. Siapa itu? Penulis Alfiyah. Jadi penulis Alfiyah beliau ngambil lughah dan qiraat dari Imam As-Sakhawi. Imam Ibnu Malik Al-Jayyani nisbat kemana itu? Ada yang tahu? Nisbat kemana? Nisbat ke suatu daerah yang namanya apa? Jaen. Di mana? Di Bandung? Bukan. Di Spanyol sekarang. Al-Jayyani. Beliau orang Andalus. Nah, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan oleh Imam As-Sakhawi
dijelaskan oleh Imam As-Sakhawi. Beliau menyebutkan tentang hal ini. Beliau menceritakan, jadi huruf Arab ini, huruf susunan yang kayak gini, abjad hawaz ini, itu disusun oleh siapa? Ada yang tahu? Oleh orang-orang yang mereka itu selamat dari kaum apa? Madian. Tahu kisah orang Madian? Di kisah Nabi Musa ada. Ya, mertua beliau siapa? Orang Madian. Di Quran apa? Disebutkan walamma tawajjahatil qa'a Madyana. Nah, kaum Madian ini, mereka itu diantaranya kejahatan yang mereka lakukan itu mereka licik di dalam apa? Di dalam timbangan. Licik dalam timbangan, kemudian diingatkan oleh nabinya. Singkatnya, mereka membangkang. Ketika mereka membangkang, mereka mendapatkan azab. Kalau tidak keliru, azabnya api dari langit. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian dari mereka ada orang-orang yang selamat. Selamat. Susunan abjad hawaz ini diambil dari apa? Dari nama para raja. Mereka. Jadi susunannya apa? Abjad hawaz. Kemudian hutti, kalamun. Itu kan? Nah, ada 6 raja dari mereka. Kemudian nama aslinya apakah namanya abjad? Bukan. Nama orang siapa? Abu Jadin. Kemudian ada hawaz, ada hutti, ada kalam. Dia bukan kalamun. Jadi dalam riwayat disebutkan mimnya sukun, nunnya sukun. Kalam. Seperti itu. Nah, kalam ini dia raja terakhir. Dia raja terakhir yang selamat. Begitu. Dari peristiwa azab tersebut. Kemudian ini oleh mereka diajarkan kepada siapa? Kepada siapa? Ada yang tahu? Gimana ceritanya? Kan mereka orang Madian tuh. Kemudian bisa jadi ke bangsa Arab. Itu gimana? Please tutornya dong. Gimana? Kok bisa jadi ke Arab gitu? Mereka mengajarkan kepada siapa? Kepada keturunan atau putra-putranya siapa? Adnan bin Udan. Siapa Adnan bin Udan? Ada yang tahu? Beliau adalah jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kan nasab beliau sampai kepada siapa? Sampai kepada Adnan. Seperti itu. Lahirlah kemudian susunan huruf ini. Seperti itu. Dan ini dipakai, artinya mereka hidup sebelum Islam dong, ya kan? Maksudnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya, huruf ini dipakai kemudian sampai setelahnya. Kemudian terjadi perkembangan, ya, para ulama lughah Arabiyah mereka melakukan apa? Melakukan tadwin. Dan di antara tadwin mereka di sana ada apa? Pembahasan tentang makhrijul huruf was sifat. Sebagaimana ini yang menjadi di antaranya fokus pembahasan seperti Imam Sibawai, kemudian Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Imam Al-Farra dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian abjad hawaz ini ya tadi terjadi
dua mazhab ya. Ada masyariqah, ada magharibah. Kemudian gimana ceritanya bisa jadi alif ba ta? Gitu kan? Kan tadi makhrijul huruf. Terus kok tiba-tiba jadi ben wali, alif ba ta? Kok bisa? Kenapa? Jadi ini berdasarkan siapa yang sering dipakai. Siapa yang sering dipakai. Maka dia dipakai di yang sering muncul, dia dimunculkan di awal. Kemudian dari bentuk-bentuk ini kan alif ba ta sa itu kan sama. Ya kan? Ba ta sa dulu kan gak ada titiknya. Itu sama. Kemudian kenapa didahulukan ba? Kemudian didahulukan ta, kemudian didahulukan sa. Karena apa? Ya pengen kayak gitu. Enggak dong, ada alasannya. Karena memang itu berdasarkan yang mana yang sering muncul. Begitu. Kemudian berikutnya jim ha kha gitu. Itu pun sama. Kha itu yang paling akhir dibanding 3 huruf itu. Kemudian apalagi? Dal, zal. Kenapa setelah ja ha kha pembahasannya langsung dal, zal? Kenapa? Ada yang tahu? Karena bentuk mereka punya kemiripan. Contoh, saya kasih tahu. Kalau di awal huruf H misalkan, itu kan kayak gini, iya kan? Sedangkan dal kayak gini. Bedanya apa? Ini lebih mancung. Ini Indo, ini Arab. Pesek dikit yang ini. Begitu. Aduh, kejadiannya begitu cepat, kayak begitu akhirnya. Sampai akhirnya inilah yang berlaku di masa kita. Dan susunan ini itu ngetren di setiap zamannya, zamannya. Makanya mungkin nanti kita akan temukan ya, kitab-kitab yang misalkan susunan hurufnya berbeda, bukan alif ba ta sa jim ha kha. Seperti itu. Oke, sekarang kita fokus ke abjad hawaz. Abjad hawaz ini itu gimana ceritanya? Katanya tadi nama para raja. Tadi kan namanya siapa? Abu Jadin. Kok jadi abjad? Why? Kenapa? Suka-suka? Ya enggak lah. Abjad hawaz ini ketika tulisan Abu Jadin atau Abajadin atau Abijadin, maka huruf waw pada lafaz Abu Jadin, begitupun huruf alif, mereka akan terulang, maka yang berulang ini dihapus. Abjad hawaz Abu Jadin, di awal udah ada tuh hamzah ya kan, maka setelah jim hamzahnya dihapus. Abu Jadin waw, karena di hawaz ada, maka di sini dihapus. Seperti itu. Jadi paham ya? Susunannya gimana? Oh iya, nama rajanya kemudian ada lagi namanya Quraisat. Kemudian ya-nya dihapus karena ada di tempat lain. Seperti itu. Susunan yang masyariqah, apa susunannya? Abjad, hawaz, hutti, kalamun. Silahkan dicatat ya. Abjad, alif ya, ba, jim, dal, hawaz, ha, waw, zai, hutti, ha, ta, dan ya. Kalamun, kaf, lam, mim, nun. Sa'fas, sin, ain, fa, sad. Qarashat, qaf, ra, shin, dan ta.
Sakhadun. Sa, kha dan zal. Kemudian dodhaghun, dod, dha dan ghain. Itu yang tartib masyariqah. Kemudian yang tartib magharibah sampai kalamun itu sama. Abjad, hawaz, huti, kalamun. Kemudian berbedanya di mana? Kalau yang masyariqah tadi sa'fas, yang ini apa? Sa'fad. Apa? Sa'fad. Shad, ain, fa dan dhad. Kemudian qarasat, qaf, ra, sin dan ta. Sakhadun dan ghaghashun, dha, ghin, shin. Saya ulangi lagi. Tartib yang masyariqah: abjad, hawaz, huti, kalamun, sa'fas, qarashat, sakhadun, dha, ghun. Kemudian yang magharibah: abjad, hawaz, huti, kalamun, sa'fad, qarasat, sakhadun, ghaghashun. Yang dipakai oleh Imam Al-Jamzuri itu yang mana? Tartib apa? Karena kan kita mau ngitung angka. Kalau kemudian kita tidak tahu manhaj yang dipakainya, nanti kita malah salah ngitung. Begitu. Yang dipakai adalah tartib masyariqah. Kemudian seperti Matan Hirzul Amani Imam Syatibi itu beliau nulisnya di dua tempat. Awal penulisan di mana? Awal penulisan masih di Eropa Barat, masih di Andalus. Kemudian beliau pindah ke Mesir. Kemudian melengkapi sisanya di mana? Di dekat, di belakang Sidna Husain. Ada tempat. Di sana tempat Imam Asy-Syatibi menuntaskan Matan Hirzul Amani. Makanya nanti di situ kita akan mengetahui. Jadi misalkan matan tersebut ditulis nih di daerah magharibah, berarti nanti ketika ada rumus-rumus yang dipakai, kemana kan kita kembalikan? Ke tempat asalnya. Seperti itu diantaranya. Kemudian angkanya berapa? Abjad, hawaz gitu. A itu berarti berapa? 1. Ba berapa? Mana suaranya? Ba 2. Jim, dal, ha, waw, zai, ha, to, ya. Oke. Selesai sampai 10. Kaf itu 20. Jadi 1 sampai 10, kemudian lanjutnya ke 20. Kaf berapa? Lam wis 30. Kalau 21 nggak cukup hurufnya nanti. Lam berapa? 20. Mim 30. Oh, lanjut 40. Nggak loncat. Berapa? 30 dulu. Kaf 20, lam 30, iya. Mim 40, nun, sin, ain
Fa, Shad. Beres 90, kemudian Qaf 100, Ra 200, Shin 300, Ta 400, Fa 500, Kha 600, Zal 700, Dad 800, Dha 900, Ghain 1000. Pas kan? Bisa gitu ya? Keren kan? Keren gak saya? Itu bukan saya nyusun. Sudah seperti itu. Sebenarnya nanti ada khilaf-khilafnya huruf ini kayak gimana-gimana, tapi enggak kita bahas sekarang. Cukup tadi saja maklumat yang saya sampaikan itu untuk kita di awal. Jujur masalah tartib masyariqah dan magharibah ini dulu saya nggak dapat ketika masih ngaji di Indo, belum dapat. Dapatnya di mana? Ketika udah bertemu dengan Syekh Ahmad Mansur, saya dapat maklumat baik dari beliau terkait hal ini. Oke. Sekarang kita hitung nadun bada. Nadun bada. Nun itu angkanya berapa? 50. Kemudian dal 4. Oke. Yang bawa kalkulator, siapin kalkulatornya. Kecuali yang nilai matematika di rapotnya 95, nggak butuh kalkulator. Asik. Sombong. Saya nggak bilang saya segitu nilainya ya. Oke. Nadun tadi kita udah sebut 50 dan 4. Bada, huruf ba 2. Kemudian da, dalnya berapa? 4. Berarti udah berapa tuh? 60. Kemudian alif, bada 1. Berarti jumlah baitnya ada berapa? 61. Seperti itu. Abiyatuhu nadun bada lidhinnuha tarikhuha. Kemudian tarikh selesai atau waktu selesainya matan ini ditulis apa? Busyra liman yutqinuha. Secara bahasa sendiri busyra artinya apa? Kabar gembira, liman yutqinuha, bagi orang-orang yang memutkinkannya, menjaganya. Busyra liman yutqinuha. Kita hitung. Ba berapa? 2. Shin 300. Baru udah 302. Oke. Ra 200. Berarti berapa? 502. 502 itu kayak apa tuh angka gorengan tahun 2007? 502 naik jadi 2003. Sampai mana barusan kita? Aduh. Ro, busyra. Kemudian ya 10. Berarti 512. Busyra liman, huruf lam 30. 542. Liman, mim 582. Kemudian nun 632. Busyra liman yutqinu ya 10. Berarti 642. Ta berarti 1042. Qaf 1142. Nun 50 berarti ha berarti 1997. Alif 1. Nah, berarti matan ini selesai ditulis pada tahun berapa?
1198 Hijriyah. Gitu. Ditulis ya. Tarikhuha busyra lima yutqinuha. Kemudian summa salatu wassalamu abada. Kemudian salawat dan salam terus menerus ya, abadi. Ala khitamil anbiya'i ahmada, kepada penutup para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was sahbi. Kemudian al, keluarganya, alun nabi ya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas ya, yang makna yang diiktimad oleh musannif, apa makna al di sini adalah seluruh kaum muslimin secara umum. Wal ali was sahbi, kemudian sahabatnya. Kemudian wa kulli tabi'i, kemudian bagi para pengikutnya. Wa kulli tabi'i wa kulli qari'in, juga kepada para pembaca ya, pembaca Quran, atau juga punya ihtimal makna pembaca apa? Pembaca matan ini. Wa kulli sami'i, dan orang-orang yang mendengarnya. Alhamdulillah. Buat yang baru datang, alhamdulillah, baru datang udah selesai ngajinya. Baik. Biasanya kan 2 jam ya, sampai stres gitu kan. Trempo masih ada apa enggak gitu kan. Gitu. Seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang kita selesai. Dan saya kira penjelasan kita dari awal sampai akhir insya Allah itu mudah difahami. Dan saya pun telah melemparkan jokes saya gitu. Walaupun saya dengan jokes tersebut ya tidak dibayar seperti apa? Stand up comedy, enggak. Karena saya enggak lagi membahas stand up gitu. Saya murni ngasih jokes itu biar kalian happy gitu. Karena pas pertemuan pertama langsung dinotis sama Ustaz Winoto. Saat kalau enggak pada happy, saya kunciin pintunya. Enggak, canda. Gitu. Dan apa yang sudah kita pelajari itu tinggal kita praktekkan. Prakteknya gimana sendiri? Oh, tidak bisa ya. Harus apa? Harus ada gurunya. Karena tajwid itu dia harus musyafahah. Kalau sendiri nanti error gitu. Karena apa? Karena yang bisa kemudian mengoreksi kekeliruan kita di dalam membaca itu adalah guru kita ya. Guru yang mana? Guru yang punya silsilah tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup, ada satu kalimat dari guru saya. Waktu itu saya pulang ngaji malam-malam, dianterin sama guru saya. Guru saya ini baik gitu. Kalau ngaji kita dianterin sampai depan rumah gitu. Rumah saya dulu lantainya di lantai 4, mobilnya naik ke lantai 4. Enggak. Sampai depan imarah. Dalam perjalanan itu saya bertanya. Pada saat itu di Kubri antara Darosah Salwi ya. Berkesan sekali. Saya bertanya, ya Sidna gitu. Apakah di dalam ilmu qiraat atau periwayatan itu ada jarh wa ta'dil sebagaimana di hadis? Saya bertanya seperti itu. Kemudian beliau bilang apa? Ada. Kemudian beliau ngasih analogi, diantaranya apa? Ya bayangkan kalau orang hadis gitu, di antara rawinya ada yang majhul, itu jadi dhaif, apalagi Quran. Kemudian beliau mengatakan sebuah kalimat, langsung saya jadikan quotes ya. Apa?
Kalian silakan aja search gitu di IG saya, jangan lupa follow. Enggak harus di follow, pokoknya ada quotes-nya gitu. Tiap-tiap postingan saya jangan lupa di like. Enggak. Saya nyuruh kalian buat cari itu quotes tersebut. Beliau bilang apa? Al-aslu fir riwayah an akabir au amman qara'a 'alal akabir. Aslinya di dalam periwayatan itu diambil dari siapa? Dari kalangan kibar ulama. Dari siapa? Dari kalangan kibar ulama. Dan hal ini terjadi pergeseran di zaman kita. Orang misalkan dia bukan kibar, tapi kemudian orang-orang datang ke orang tersebut untuk mengambil riwayah. Lah, nggak kayak begitu aslinya. Kibar ulama itu siapa ya? Mereka para qurra di zaman tersebut yang dia disepakati keimamahannya, kealimannya. Banyak kok. Di Al-Azhar, kalau teman-teman nggak mau pusing, itu tinggal lihat anggota apa lajnah murajaah mushaf Al-Azhar. Kibar ulamanya itu dalam ilmu qiraat mereka. Kemudian au amman qara'a 'alal akabir, atau ngambil dari siapa? Orang yang membaca kepada kibar ulama. Misalkan ada orang dia bukan golongan kibar ulama, tapi dia ngambil dari kibar ulama, bisa tuh diambil ilmunya dari orang tersebut. Jadi jangan belajar dari orang-orang majhul. Kemudian ada perbedaan antara mengijazahkan riwayat dengan apa? Dengan mempelajari dirayah. Mempelajari dirayah mungkin kita bisa belajar kepada orang-orang yang memang dia pernah belajar tapi dia nggak punya ijazah riwayah. Itu mungkin. Karena dirayah itu terkait dengan pemahaman. Tapi kalau riwayah itu nggak bisa. Kita hanya bisa mengambil kepada orang-orang yang sudah diiktimad oleh ulama kibar. Bukan cuma diijazahkan, tapi memang ini orang dijadikan bisa dijadiin sandaran. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau periwayatan itu dia merupakan suatu kelebihan. Kelebihan artinya mungkin orang dia punya masalah di mulut sehingga gurunya tidak meriwayatkan gitu. Tidak ngasih riwayat ke dia. Misal giginya antara gigi seri atasnya itu jaraknya ini gini, split gitu. Itu kalau angin lewat los gitu. Kalau udah los itu suara huruf akan berubah. Adapun orang-orang yang mereka meriwayatkan, dia tentu keadaan rahang itu harus orang-orang yang normal itu minimal normal dulu ya. Baru kemudian nanti dia ketika fasih dia bisa mengucapkan dengan bentuk yang terbaik biidznillah ta'ala. Makanya kalau di royah mungkin orang dia nggak diijazahkan, dia misalkan cadel kah gitu, atau tadi giginya dia split kemudian ada los di sana, itu bisa kita karena yang diambil apa? Pemahamannya gitu. Tapi kalau baca tidak bisa, dia harus diambil dari apa? Orang-orang yang memang fasih. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Jangan kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah.